Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Yeremia pasal 6. Teksnya ayat 21 sampai 30 dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 21 sampai 26. Aku akan menaruh batu sandungan di depan bangsa ini supaya mereka jatuh tersandung oleh karenanya. Paragraf yang kedua ayat 27 sampai 30. Sebutkanlah mereka prak yang ditolak, sebab Tuhan telah menolong mereka. Kesimpulan hari ini, Tuhan berkata bahwa akan menaruh batu sandungan di depan orang Israel. Itu bangsa dari utara. Mereka yang bengis, tidak kenal belas kasihannya itu akan binasakan bangsa Israel. Dan mereka tidak bisa melawan kepada mereka walaupun sakit dan malu seperti perempuan yang melahirkan. Pada saat itu, Yeremia menjadi sebagai penguji. Dia harus tahu bagaimana menyelidikinya dan harus menguji tingkah laku mereka. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan menaruh batu sandungan di depan orang Israel, itu bangsa yang datang dari tanah utara. Kedua, Tuhan telah mengangkat Yeremia di antara umatnya sebagai penguji. Ajaran tentang manusianya. Pertama, kaum Israel jatuh tersandung oleh karena bangsa yang dari utara. Bapak-bapak serta dengan anak-anak, tetangga dan temannya semuanya akan binasa. Tangan mereka menjadi lemah lusuh, kesesakan telah menyerap mereka. Mereka akan sakit seperti perempuan yang melahirkan. Kedua, Yeremia sebagai penguji harus tahu bagaimana menyelidikinya dan harus menguji tingkah laku mereka. Ketiga, semua mereka adalah pendurhaka belaka, berjalan kian kemari sebagai pemfitnah. Sekaliannya mereka berlaku busuk. Tuhan telah menolong mereka sehingga mereka akan disebutkan prak yang ditolak. Ya, kelihatannya Tuhan hanya membiarkan mereka, Tuhan sudah membuangnya mereka. Namun bukan. Tuhan pasti akan menyelamatkan mereka. Sesungguhnya begitu. Kalau tidak begitu, tidak usahlah Tuhan begitu menegur mereka dan sudah dituliskan kitab ini. Jadi aplikasi hari ini, pertama, jangan jatuh karena batu sandungan. Pasti ada batu sandungannya di depan, namun jangan jatuh, tetap itu. Dan jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya, janganlah menjadi batu sandungan kepada orang lain melalui hanya melakukan kebaikan di dalam Tuhan. Kedua, tetap bertugas sebagai penguji yang Tuhan mengangkat dengan memperhatikan dengan firman Tuhan. Ya, kita harus bertugasnya sebagai pengujinya. Memang sekalipun mereka diuji dan sekalipun mereka sudah melakukannya dan mereka mengalaminya, kesulitannya, kebinasannya begitu. Namun Tuhan pasti akan menyelamatkan mereka. Sehingga kita harus bertugasnya sebagai penguji. Ketiga, usaha akan menjadi murni melalui ujian di dalam api. Pentingnya itu. Kita harus berjaga kemurnian dan kita harus menjadi lebih murni di hadapan Tuhan. Sehingga PR praktik hari ini mengikuti tugas yang Tuhan berikan kepada Anda. Tugas apapun mengikutilah dan melayani untuk jemaat sebagai penguji dan memurnikan mereka dengan firman. Ya, supaya mereka tidak ditolak, supaya mereka diselamatkan di dalam anugerah Tuhan. Ya, memurnikan mereka dengan firman dan darah Yesus Kristus. Pada waktu itu Tuhan akan menerima kita juga dan akan menyelamatkannya semua jiwanya. Inilah kehendak Tuhan dan kita harus mengikutinya untuk melaksanakan kehendak Tuhan.
hari ini juga selama melayani. Tuhan Yesus memberkati.